Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini berat? Seakan tidak ada satu orang pun yang benar-benar paham isi hatimu. Saat semua tertidur lelap, saat dunia seakan tak peduli dengan apa yang kamu rasakan. Justru di saat seperti itulah, Allah sedang menunggu, menanti hambanya bangun, mengambil air wudhu, lalu bersujud. Inilah saat paling sunyi, tapi juga saat paling dekat dengan Tuhan. Ibadah itulah yang dinamakan sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah kita tertidur. Waktunya mulai setelah salat isya sampai menjelang subuh. Tapi yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 2 atau jam 3 dini hari, waktu yang sangat hening. Waktu di mana hanya suara detak jam dan doa yang terdengar. Tahajud bukan sekedar ibadah malam. Ia adalah bukti cinta, bukti rindu seorang hamba kepada Robnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan Rasulullah bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Tahajud juga adalah waktu doa mustajab. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Namun, seringkali kita yang terlalu sibuk dengan dunia. Tahajud juga membawa ketenangan jiwa, mengurangi stres, menjernihkan hati, mendekatkan diri pada Allah dalam kesendirian yang penuh makna. Bayangkan, di saat kamu sujud, kamu menangis. Bukan karena lemah, tapi karena kamu sedang kuat-kuat berpegang pada harapan. Banyak orang sukses menjaga tahajud dalam hidup mereka, bukan karena mereka tidak punya masalah. Justru karena mereka tahu, hanya Allah tempat bersandar. Ulama, tokoh besar, bahkan orang biasa yang istiqamah tahajud, seringkali memiliki aura ketenangan yang luar biasa. Nabi Muhammad sendiri, yang dosanya telah diampuni, masih bangun di malam hari untuk tahajud, sampai kakinya bengkak, karena beliau bersyukur, dan karena beliau mencintai Allah. Ustadz Adi Hidayat sering menyampaikan bahwa banyak ide ceramah, hafalan ayat, bahkan jawaban-jawaban yang kompleks datang ketika beliau bangun malam dan bermunajat kepada Allah. Kalau ingin dapatkan ilmu yang jernih, bangunlah di waktu yang tenang. Minta kepada Allah yang Maha Mengetahui. Beliau mengaku bahwa waktu tahajud adalah saat paling jernih untuk berpikir dan memahami ilmu yang rumit sekalipun. Imam Syafi'i, imam besar ini terkenal dengan hafalan dan pemahamannya yang tajam. Salah satu rahasia beliau adalah tahajud yang istiqamah sejak usia muda. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i terbiasa bangun malam, salat, kemudian mengulang pelajaran atau membaca Al-Quran. Hatinya menjadi lembut dan pikirannya terbuka. Dan satu lagi, ada kisah nyata dari seorang pengusaha muslim di Indonesia. Di awal merintis usaha, ia mengalami kebangkrutan dan utang menumpuk. Setiap malam, ia bangun di sepertiga malam, salat tahajud, sujud lama, menangis. Ia tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa selain Allah. Beberapa bulan kemudian, usahanya mulai berjalan dan peluang-peluang rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Rezeki itu datang setelah air mata tahajud, katanya. Masya Allah, tahajud adalah waktu ketika langit terbuka dan hati manusia paling jujur. Kamu bisa minta apapun, rezeki, jodoh, ketenangan, ampunan, kekuatan menghadapi hidup. Semua bisa kamu adukan di sepertiga malam. Ketika manusia tertidur, Allah tidak tidur. Ketika manusia lupa, Allah tetap menunggu. Mulailah malam ini. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kuat, karena yang Allah lihat adalah langkah kecilmu yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.